Ya, selamat malam dan selamat datang kembali lagi ketemu sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat, lancar rezekinya dan berbahagia. Nah, ini berhubung waktu liburan dan besok kebetulan harus nyetir, maka malam ini saya akan carikan cerita pendek aja ya. Cerita ini ditulis oleh Mas Dwi. Ya, ini sebuah pengalaman horor yang menurutnya lucu ya. Beberapa hari setelah Lebaran Idul Fitri 2024 kemarin, aku dan cowokku motoran dari Semarang ke Klaten. Di tengah jalan sekitar Salatiga Boyolali atau Solotigo Boyolali, kami mampir di pom bensin. Pas banget keluar dari pom, kita berdua nyium bau sampah. Ya busuk banget lah pokoknya. Kayak lagi motoran di belakang truk sampah persis. Ya gitu kami mikirnya, di sekitar kami ada truk sampah. Tapi kok truk sampahnya nggak nyalip kami. Padahal kami jalannya pelan dan di kiri jalan pula. Aku nengok sekitar, nggak ada sama sekali yang bawa sampah. Tapi kok bau banget ya. Curiga kalau ada tai kucing keinjek atau ada yang nempel di roda motor ya. Karena masih rame, kita nggak menepi. Lama tuh bertahan dengan bau sampah, sambil nyariin di sendal, tapi nggak ada. Terus menepilah kami di pinggir jalan yang penuh pohon dan semak gitu. Beberapa meter dari tempat kita menepi, ada kayak gubuk yang tidak terawat. Beberapa menit kita endus seluruh motor dan pakaian serta alas kaki. Nggak ada bau itu. Tiba-tiba bau sampahnya mendadak hilang. Kita bengong terus ketawa. Waktu itu mikirnya ada yang ngikut, terus pas kita menepi, dia turun. Ya jadi inget pas dulu ikut diklat di Depok. Ada jurit malamnya. Jalan bareng kelompok. Satu kelompok 10 orang. Di sepanjang area semua lampu dimatikan. Hanya terpasang lilin setiap 20 meter. Pas lagi jalan, ada tercium aroma pekat daun pandan. Yang nyium aromanya cuma aku dan temanku seorang. Udah positif. Enak nih, ntar snacknya pasti kue pandan. Setelah selesai jurit, dapat snack. Nyariin snack pandan. Ternyata gak ada. Masih mikir positif. Mungkin buat besok pagi. Sampai besoknya, gak ada bahan makanan berbahan pandan. Aku dan temen saling berpandangan dan dia bilang, udah dah, gak usah dibahas. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. Kali ini anonimus ya sumbernya ya. Judulnya adalah Hantu Tukang Mie Tek-Tek. Saya ingin berbagi cerita misteri waktu dulu saya di kampung. Begini ceritanya. Waktu dulu di kampung saya ada seorang penjual mie tek-tek. Biasanya dia berjualan melewati kampung jam 9 malam. Mie buatannya memang enak dan orangnya juga ramah kepada setiap pembeli. Pada suatu ketika ada sebuah kejadian aneh yang membuat orang-orang di kampung saya takut untuk membeli mie tek-tek lagi. Jadi singkat cerita, sudah 5 harian penjual mie tek-tek itu tidak lagi berjualan. Karena rumah penjual mie tek-tek itu jauh dari kampung saya, maka warga di kampung saya tidak ada yang tahu tentang kabar penjual mie tek-tek tersebut. Malam esoknya ternyata dia sudah jualan lagi. Tapi ada yang aneh. Biasanya penjual mie tek-tek itu menggunakan lampu petromak untuk penerangan dagangannya. Tapi kali ini dia menggunakan sebuah lilin yang redup. Dan sikap penjual mie tek-tek ini juga beda. Dia cuma diam selama melayani pelanggannya. Selang 2 malam berikutnya, penjual mie tek-tek ada lagi. Tapi kali ini sang penjual bukan orang yang biasa berjualan.
Dan ketika ditanya si mamang yang biasa jualan kemana, dijawabnya lah oleh penjual mie tek-tek yang baru, "Saya anaknya. Bapak saya sudah meninggal seminggu yang lalu." Lah, terus yang kemarin jualan tuh siapa? Oke, kita sampai ke cerita terakhir di malam hari ini, dan ini mengenai pocong di dalam TV. Waktu libur kuliah, gue pergi ke Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat ortu gue tugas. Selama di sana gue nggak pernah mendapatkan kejanggalan-kejanggalan. Namun suatu ketika terjadilah sesuatu yang tak terbayangkan. Berawal saat gue pengen nonton Liga Italia yang biasanya ditayangkan di RCTI jam 2.30 dini hari. Dan kebetulan saat itu adalah derby Milan, yaitu pertandingan tim kesayangan gue Internazionale melawan Milan. Jam saat itu masih menunjukkan pukul 01.00 waktu Indonesia Tenggara atau sekitar jam 12 WIB. Emang masih 2 jam lagi mulai Liga Italinya. Gue pengennya sih tidur dulu, nanti baru bangun kalau udah jam mainnya. Tapi gue belum ngantuk. Jadi gue hanya baring-baring di depan TV aja. TV gue biarin dalam keadaan mati atau off. Di dekat TV ada meja makan. Tepatnya meja makan tersebut menghadap ke layar TV. Dengan demikian, apabila TV dalam keadaan off, bayangan meja makan tersebut kelihatan di layar TV yang hitam itu. Semua anggota keluarga gue udah pada tidur. Tinggal gue sendirian di ruang tamu. Saat itu gue yakin 100% dalam keadaan sadar. Dan gue yakin gue gak mimpi. Tiba-tiba di layar TV yang hitam itu muncul bayangan sosok pocong yang tersenyum sambil melambai-lambaikan tangan. Pocong itu melambai-lambaikan tangan kanannya. Serem juga ya, tangannya keluar terus ngelambai gitu ya. Serasa dia memanggil gue, "Sini, sini." Dia berdiri di depan meja makan, yang berarti dia tepat berada di belakang gue. Gue melihatnya melalui layar TV, seakan berfungsi kayak cermin lah. Kontan aja gue cabut ke kamar nyokap, tanpa memikirkan lagi Liga Italia yang akan gue tonton. Nyokap gue terkejut sambil nanya gue, "Don, kenapa? Ada apa nih?" Gue hanya bisa diam malam itu. Kejadian itu baru gue ceritain keesokan harinya pada nyokap. Kata nyokap sih, itu hanya ilusi aja, gara-gara gue kecapean. Tapi gue membantah, karena malam itu bener-bener gue alami. Oke, segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini. Semoga bisa menghibur kalian. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.